Aman. Saya banyak oleh yang mendapatkan masih dapat. Aman, nanti aja nak boleh kencing ini. Enak kopinya besok. langsung yang seperti yang sudah dijelaskan di kantor yang ilqah menyampaikan maklumat kemudian menjelaskan apa yang akan disampaikan dari materi kita hari ini akan didahulukan dan dibuka langsung oleh Ustaz M. Hasan Edullah, kemudian dilanjutkan oleh Dr. Syafiq Rizal Hasan Basalama, baru nanti kita akan lanjut ke sesi tanya jawab insyaallah ta'ala. Untuk melihat karena waktu kita sudah molor, afwan, anak mewakili dari seluruh kepanitiaan meminta maaf jika ada kekurangan dalam menyelenggara acara ini. Kemudian jika ada masukan kita terima dengan lapang dada insyaallah taala. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Maka insyaallah setelah ini
Karena Ustaz, Qadarullah Ustaz baru datang, jadi kita akan menunggu Ustaz untuk sholat sebentar. Jazakumullah khairan, barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ada ini ya? Coba lihat. Itu lepas coba. Ya ini lepas. Iya. Coba. Sudah ini masanya. Ini. Udah. Coba Ustaz. Ini perlu juga. Ustaz, apa maksudnya? Tahan sebentar. Baik, Pak. Mungkin nggak pakai mic aja ceramahnya kalau ganggu. Ya khair. Iya, anak nggak lama. Oh iya, terakhir. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحابته والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد إخوة sekalian, pagi hari ini dengan jumlah yang besar seperti ini, seandainya kita betul-betul menjadi orang yang semangat dalam belajar hadis, mempelajari sunnah, ini sempat membuat bahagia sebagian guru Imam Bukhari. Imam Hafiz bin Ghiyath rahimahullah meninggal tahun 194 Hijriah. Beliau pernah melihat ada orang yang semangat belajar hadis, membawa buku dicatat. Beliau mengatakan, "Laula an ja'ala Allahu al-hirsa fi qulubi haula lan darasa hadha asy-sya'n." Seandainya bukan karena Allah Subhanahu wa taala menjadikan semangat ini ada pada orang-orang yang mempelajari hadis itu, menulis itu, bisa jadi ilmu hadis ini hilang. Sehingga orang yang mempelajari hadis sejak lama, menulis dan menghafal, lalu menyampaikan kepada orang-orang setelah mereka, pahalanya besar. Dan mungkin tidak semua orang mampu untuk itu. Akan tetapi
seandainya kita bisa kecipratan atau ketularan ikut bersama orang-orang yang mempelajari sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ini kehormatan. Ini seperti yang disampaikan oleh Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah. Beliau mengatakan, sama'ul hadithi izzun liman arada bihi dunya wa rasyadun liman arada bihi al-akhirah. Mendengarkan hadis merupakan sebuah kebanggaan, sebuah kemuliaan untuk orang yang pengen dunia saja. Tapi kalau yang didengarkan hadis, ini bukan zaman sekarang yang didengarkan macam-macam ya. Yang katanya syair, yang katanya puisi, yang katanya cakep-cakep itu ya. Itu kalau sekarang anak muda yang didengarkan hadis, kita bayangkan bagaimana mulianya kaum muslimin ahlus sunnah. Kita bahagia bukan hanya sekedar berbangga. Kaum muslimin sudah terbiasa mendengarkan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kata Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah, ini merupakan kehormatan. Orang yang pengen dunia saja mendengar hadis, bangga dia. Dan dia adalah bimbingan Allah untuk orang yang pengen akhirat. Dan sebaliknya, ada sebagian orang sampai tua lah membahas hadis, tidak pernah belajar Al-Quran, bahkan ngerti fikih saja tidak. Sehingga disampaikan oleh Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah. Kita bayangkan Sufyan Ats-Tsauri ini belum lama beliau, seorang ahli hadis yang meninggal tahun 161 Hijriah. Artinya masih di abad kedua, ketika para tabi'in masih banyak juga. Ya. Beliau pernah mengatakan, bukan Sufyan Ats-Tsauri, tapi Al-Auza'i. Al-Auza'i ini salah seorang ulama Syam, meninggal tahun 157 Hijriah. Sama, masih di abad kedua. Beliau mengatakan, "Idza ra'aita rajulan la yaqra'ul Qur'an wa la yaktubul haditha fasfa' lahu fa innahu min syuyukhil qamar." Kalau kamu melihat ada orang tidak membaca Al-Qur'an, tidak ngerti, tidak mempelajari, dan tidak pula menulis hadis, fasfa' lahu. Artinya itu tempeling saja. Ya. Itu bahasa sopannya. Ya. Jadi bukan KDRT namanya. Ya. Kalau ada orang kayak begitu, sudah berumur tapi tidak ngerti Al-Quran, tidak ngerti hadis, fasfa'lahu fa innahu min syuyukhil qamar, karena dia adalah masyayikh rembulan. Qultu wa ma syuyukhul qamar? Syekh rembulan itu siapa? Dikatakan syuyukhun dahriyun yatajamma'una fi layalil qamar. Mereka itu orang-orang yang biasa menghabiskan waktu ketika malam bulan purnama. Dikala itu kumpul-kumpul mereka, nikmati betul untuk dimanfaatkan, ngobrol. Yatatabba'una akhbaran nas, apa yang terjadi pada fulan, bagaimana dia sekarang, sudah punya apa, diobrolkan semuanya. La yuhsinu ahaduhum an yatawadda' lis-shalah. Sebagian dari mereka wudu saja enggak ngerti caranya. Di zaman sekarang kita bersyukur kepada Allah, sudah ngerti tata cara salat, alhamdulillah. Belum tata cara bagaimana bersuci, apalagi di tengah jalan. Bukan di tengah jalan ya, enggak boleh bersuci tengah jalan, bahaya ya. Tetapi maksudnya ketika kita bertaharah ya, orang barangkali tidak ngerti bagaimana berwudu menggunakan alas kaki, bagaimana bertayamum, kemudian sholat jama', bahkan menjaga najis juga jarang. Itu gimana ceritanya orang kalau lagi di bandara, kita lama antrian gitu, pengen cari tempat yang enak kira-kira tidak menyebarkan najis ya kalau buang hajat gitu. Ada orang lihat, seret, baru masuk keluar lagi, baru masuk keluar lagi, cepat sekali. Ini gayanya apa yang dipraktikkan itu? Itu nanti wudunya bagaimana, sholatnya bagaimana. Maka wajar kalau seandainya yang sholat sedikit. Kalaupun sholat, kadang-kadang tidak kenal itu syariat untuk mengqashar sholat, menjama' atau sunnah-sunnah lainnya. Kalau ada orang yang menjama' atau mengqashar, bahkan sebagian orang anggap aneh, kemudian tidak mau lagi sholat. Sampean aliran apa gitu. Ala kulli hal ikhwas sekalian, saya hanya muqaddimah. Kalau saya boleh
minta izin pada panitia, waktu saya kasihkan ke Ustadz Syafiq semua. Tapi beliau sudah menyiapkan untuk antum ada sekitar 30-an hadis. Jadi daurahnya sampai besok. Baik, ikhwan sekalian. Sebagai muqaddimah, ini kita membahas tentang buah kemarahan. Saya pembukaan dan pemancingnya. Nanti beliau dapat buah kemarahannya. Nah, jadi ketika saya dapat judul ini, saya tidak ditawari panitia. Ya, saya bilang sama Ustaz Syafiq, ini kenapa judulnya begini? Antum mau ngomong apa? Saya nanti jangan-jangan hanya sebagai pembawa acara. Ada memang iya, saya pembawa acaranya sekarang. Nah, tetapi ketika saya akhirnya baca flyer-flyer teman-teman itu bilang, oh ini ternyata judulnya adalah buah kemarahan. Kok saya ngomong kemarahan? Saya ini pemarah. Saya ingat salah seorang ustadz mengatakan, saya menyampaikan kajian isinya kesabaran. Setelah pulang mobil saya disenggol orang, marah saya. Saya mau marah, saya bilang baru saja pengajian kesabaran. Emang kalau habis ngisi pengajian nggak boleh marah lagi ya? Ini masalahnya sekarang. Ghadab itu merupakan, ghadab itu artinya marah. Kenapa kita perlu mengkaji? Karena itu merupakan sifat yang naluri, itu manusiawi. Bahkan ketika ada orang tidak bisa marah, dicurigai. Ya. Imam Syafi'i rahimahullah sampai mengatakan, "Idza ra'aita rajulan istughdib falam yaghdab, fahuwa himar." Kalau ada orang dipancing biar marah, gak marah-marah, jangan-jangan dia keledai. Ya. Artinya memang orang ketika dia normal, pada saatnya dia marah. Tetapi marah itu kalau tidak diatur sesuai SOP, maka akan merugikan kaum muslimin dan juga merugikan dia sendiri. Dan marah ini secara bahasa Arab bahkan dikenal dengan kata-kata ghadib. Ya. Ghadib itu artinya marah, dan memang marah itu justru diambil dari kata-kata ini yang artinya syiddatun wa quwwah. Kuat, keras. Bahkan disebutkan ini dalam referensi bahasa ya. Ada istilah dalam bahasa Arab namanya al-ghadbah. Al-ghadbah itu adalah as-sakhratus salbah, batu yang keras. Makanya kalau ada orang dikasih julukan sang kepala batu, ya, berarti dia bukan orang yang lembut. Ini bukan pujian. Masya Allah, saya dapat seorang pasangan kepala batu. Wah, Masya Allah, selamat. Ya, artinya ini adalah kata-kata yang memang dari istilah bahasa Arab saja sudah mengesankan bahwa ini keras. Tetapi tidak berarti keras itu jelek. Bahkan hikmah atau bijaksana meletakkan sesuatu pada tempatnya. Pada kalanya kemarahan harus diberikan. Nabi SAW mencontohkan dalam berbagai keadaan beliau marah yang tidak pernah kelihatan marahnya seperti kala itu. Padahal ngasih nasihat. Tidak mesti ada orang mengatakan, antum sih ngasih nasihat kayak orang marah. Dan memang kadang-kadang marah itu perlu digunakan fasilitas untuk memberi nasihat. Apalagi khutbah Jumat. Khutbah Jumat, Nabi SAW dalam hadis Jabir bin Abdullah, kana idza khatabah marrat aynah washtaddat ghadabah ka'annahu munziru jayshin yaqulu sabbahakum wa massakum. Nabi SAW kalau sudah khutbah, beliau merah mukanya, marah sekali, seperti panglima yang mengatakan, awas pasukan ini mau menyerang kalian, begitu. Jadi khutbah itu memang karakternya seorang menyampaikan berapi-api. Orang menyampaikan berapi-api saja, yang ngantuk banyak. Apalagi yang, tapi alhamdulillah ngantuk itu nikmat Allah Subhanahu wa taala. Ya, saya dulu ketika belajar akidah wasithiyah, Syekh kami dari Saudi, Syekh Yasir Al-Hakami mengatakan, la ta'khuduhu sinatu wala naum. Allah tidak memiliki sifat ngantuk dan tidur.
Dan antum harus tahu bahwa mengantuk adalah nikmat dari Allah. Nikmat dari Allah bagaimana ya? Orang kalau ngantuk di pengajian berat sekali. Ya, tetapi rupanya kalau tidak ada ngantuk barangkali banyak main bergelimpangan. Ya langsung tidur kan? Langsung tidur begitu. Ya, tapi ala kulli hal Nabi sallallahu alaihi wasallam ternyata marahnya bukan untuk alasan pribadi, akan tetapi pada saat syariat diterjang, dilanggar, maka beliau marah. Ini termasuk marah yang terpuji. Dan ini kata Al-Ghazali rahimahullah, beliau dalam kitab Ihya, dan ini kitab antum paham. Kitab beliau ini merupakan kitab Ar-Raqaiq, Tazkiyatun Nufus. Sehingga para ulama juga menggunakan kitab itu untuk menjadi nasihat. Kalau hadis-hadis memang banyak yang lemah bahkan palsu, akan tetapi nasihat-nasihat beliau betul-betul mengena. Nah, disebutkan secara syar'i atau secara istilah, marah itu adalah proses mendidihnya darah untuk tujuan balas dendam. Ya, ini disebutkan dalam referensi termasuk Al-Jurjani rahimahullah dalam kitab At-Ta'rifat, definisi. Beliau menyebutkan tentang ghadab atau kemarahan, apa itu? Ya, beliau sebutkan memang ini orang bilang darting ya. Ya, darah yang ting-ting. Ya, jadi memang menyala ya istilahnya. Dikatakan taghayyurun yahsulu 'inda thawarani damil qalb li ajli iradati al-intiqam. Ya, jadi ada perubahan baik di mimik, sikap, ucapan karena asalnya dari jantung. Darahnya itu lagi mendidihnya begini, kemudian tujuannya untuk balas dendam. Bahkan disebutkan li iradati tashaffi lima fis sadr. Tujuannya biar dada ini terobati. Orang kalau jengkel terus ditahan katanya malah bikin jantungan. Luapkan saja kata orang, enggak mesti benar. Ya. Dan kita hadisnya nanti akan disebutkan oleh beliau, laisa asyadidu bis-sur'ah, innama asyadidu alladhi yamliku nafsahu 'inda al-ghadab. Dalam hadis sahihain. Ya, jadi orang yang keras, orang yang kuat itu bukan orang yang gampang marah, tapi yang bisa menahan amarahnya. Ketika dia mampu untuk meluapkan, tapi dia bisa tahan. Baik, ini marah secara uruf, kebiasaan orang memang seperti itu. Dan orang punya. Tetapi kita tahu bahwa kemarahan itu ada yang terpuji. Nabi SAW pernah disebutkan dalam beberapa riwayat, beliau ketika dalam Sahih Bukhari dan Muslim pernah dikeluhin seorang sahabat, inni la ata'akhkharu 'anis salat min ajli fulanin mimma yutilu bina fiha. Aku sengaja memang tidak hadir sholat itu karena imamnya kepanjangan. Imam kepanjangan akhirnya tidak mau sholat. Kira-kira kalau ada orang datang lapor begitu, ini imam kepanjangan, saya nggak mau sholat di situ. Kira-kira kalau yang dikerjain sama netizen siapa itu? Yang komentar di bawahnya, oh dasar nggak pernah sholat kepanjangan ribut. Dilaporin itu imamnya, dilaporin gurunya, apa segala macam ya. Nabi SAW mengatakan nasihat untuk maslahat bersama. Beliau mengatakan, bahkan Abu Ibn Amr ini, Abu Mas'ud, beliau mengatakan, "Fama ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ghadiba fi mau'izatin qattu ashadda mimma ghadiba yawma'id." Aku tidak pernah melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam marah dengan kemarahan yang sangat seperti hari itu. Ketika menasihati marah sekali. Lalu beliau mengatakan, ayyuhan nas, inna minkum munaffirin. Wahai sekalian manusia, sebagian kalian membuat orang lari. Membuat orang gak mau lagi untuk sholat. Sudah semangat datang, karena sholatnya kepanjangan, gak jadi gara-gara imam kepanjangan. Masya Allah. Cocok banget sama selera kita. Jadi zaman sekarang itu kalau ada imam kepanjangan diganti.
Ya, nggak dipakai lagi. Ya, dan sekarang banyak dijadikan buah mulut itu imam panjangan mau memurojaah, ikut ini gitu. Ya, subhanallah, ada orang yang memang dibuat susah untuk menikmati sholat. Ya, kita bersyukur kalau seandainya mendapatkan masjid yang imamnya tartil, bacanya bukan langganan trikul ya. Apa namanya? Qul huwallahu ahad, qul a'udzu falaq, qul a'udzu birabbin nas, itu aja. Jadi yang dibaca itu bisa variatif, dan itu yang dinasihatkan oleh Syekh Shalih Fauzan, kemudian para ulama. Mereka mengatakan ini tugasnya para imam, agar kaum muslim itu ngerti Quran itu 30 juz, bukan juz 30 aja. Jadi yang dibaca diganti-ganti. Maka dalam riwayat salah seorang sahabat dikatakan, "Ma min mufassalin suratun saghiratun wala kabiratun illa wa qad sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'ummun nas biha fi salatil maktubah." Tidak ada surat yang panjang atau pendek, melainkan semuanya pernah dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau mengimami salat fardu. Kalau salat sunnah yang panjang seperti salat malam lebih panjang lagi. Tapi salat fardu saja imam perlu membiasakan, meskipun tidak panjang sekali, apalagi kalau misalkan masjidnya memang masjid orang-orang yang musafirin, orang yang sibuk punya pekerjaan, ada orang sakit, anak kecil dan seterusnya. Nah, ini mungkin bisa dipertimbangkan. Ya, akan tetapi yang jelas ketika membicarakan tentang panjang pendeknya sholat, ini perlu dikumpulkan dalil, melihat segala situasi dan seterusnya. Tapi yang jelas Nabi SAW pernah marah ketika ada orang menjadi imam kepanjangan. Kalau pengajian kepanjangan gimana? Ana insya Allah sepakat sama kebanyakan orang. Yang paling indah dari materi pengajian itu kalau subhanakallahumma wa bihamdika. Itu orang langsung fresh sekali. Sebentar lagi kita baca itu, lalu mulai lagi Ustaz Syafiq. Ya. Baik, jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau pernah marah seperti itu, dan juga pernah marah ketika sebagian orang ingin niat baik, tapi niat baiknya tidak didukung dengan arahan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam Sahih Bukhari dan Muslim, hadisnya masyhur ketika ada 3 orang sahabat datang kepada istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya tentang amal beliau bagaimana. Ternyata dikatakan amal beliau seperti ini, seperti ini. Oh, ternyata biasa saja. Dikiranya kalau Rasulullah SAW itu sholatnya luar biasa begitu. Artinya menurut ekspektasi mereka kayaknya begitu. Nah, akan tapi mereka mengambil kesimpulan sendiri. Wah, Nabi qad ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi wa ma ta'akhkhar. Jadi Nabi sudah diampuni dosa yang lalu dan akan datang. Amma ana fa asumu wa la uftir, wa amma ana fa usalli wa la ana, wa amma ana fala atazawwajun nisa. Aku enggak mau nikah. Yang satu aku mau salat terus, enggak mau tidur. Yang satu bilang aku mau puasa terus. Nabi sallallahu marah. Ma balu aqwamin qalu kadza wa kadza. Kenapa sebagian orang kayak begini? Ini marah beliau. Naik mimbar, kemudian beliau tegur depan orang. Kenapa ada orang mengambil kesimpulan begini? Ama inni la akhsyakum lillahi wa atqakum lah. Ketahui bahwa aku adalah orang yang paling bertakwa kepada Allah di antara kalian dan paling takut. Walakinni usalli wa anamu wa asum wa aftir wa atazawwajun nisa. Tapi aku juga makan, aku juga tidur, aku juga menikah. Faman raghiba an sunnati falaysa minni. Yang tidak suka dengan sunnahku, maka dia tidak termasuk golonganku. Marah beliau ketika ada orang ingin semangat ibadah tapi tidak dilandasi dengan arahan yang benar. Maka niat baik saja tidak cukup. Dan kalau seandainya seseorang semangat untuk melakukan amal apapun, akan tetapi ternyata salah dia, salah, maka mubadzirnya 2 kali lipat. Umur pendek, kondisi terbatas, akhirnya salah tidak diterima. Apa untungnya? Maka salah seorang ulama mengatakan, mazada sahibu bid'atin ijtihadan illa zdada 'anillahi bu'dan. Tidaklah seorang yang melakukan amal perkara baru dalam syariat ini tambah semangat, kecuali tambah jauh juga dari Allah. Tujuannya ingin mendekatkan diri kepada Allah, akan tapi caranya salah, tambah jauh dia.
Yang penting hatinya. Enggak cukup hatinya. Yang penting hatinya dan amalnya benar. Harus begitu. Maka bagaimana caranya agar seorang bisa marah yang sesuai sunnah? Masya Allah. Ya. Nanti ada pembahasannya itu. Asbabun wa hulul. Ya. Sebab-sebabnya bagaimana dan bagaimana cara melunakkan, menjinakkan kemarahan. Kemudian Nabi SAW juga beliau manusia biasa. Ya. Artinya bukan berarti beliau tidak bisa marah yang kaitannya dengan manusia biasa. Beliau juga marah ketika beliau kadang-kadang tidak dituruti. Tapi masalahnya akan semakin parah ketika yang beliau perintahkan adalah syariat dan wahyu. Termasuk diantaranya, tadi kita sudah sebutkan, dalam Sahih Bukhari dan Muslim, beliau pernah melaksanakan ibadah haji. Apa haji beliau? Haji beliau itu haji tamattu, atau haji qiran, atau haji furoda. Haji ifrat maksudnya. Ya, haji ifrat. Nah, yang benar haji qiran. Ya. Nah, Nabi SAW perintahkan para sahabatnya untuk menjadikan haji mereka dari awal menjadi umrah, kemudian tahallul, kemudian bertalbiyah lagi untuk haji. Tapi para sahabat ketika mereka diperintahkan untuk sifat yang berbeda dari Nabi SAW, mereka tidak siap. Istilahnya, kenapa kita mesti berbeda dari Nabi SAW? Gitu. Tapi Nabi SAW sempat marah ketika beliau perintah, para sahabat tidak mau. Tidak maunya para sahabat bukan membangkang, tapi kenapa kita berbeda? Gitu. Sampai sebagian mereka mengatakan, yadhhabu ahaduna ila mina wa ra'su ahadina yaqtur wa dhakaru ahadina yaqtur. Bagaimana kita ketika hari Mina berangkat menuju dari Mekah ke pemukiman dan perkemahan Mina, sementara kita dalam keadaan habis mandi janabah gitu, karena kita memang tahallul. Nah, mereka itu seperti ini, kita kan haji gitu. Kenapa kok kita boleh tahallul? Kok kita beda dari Nabi SAW? Tapi Rasulullah SAW pernah marah karena perintah itu tidak diindahkan. Diceritakan oleh Aisyah radhiyallahu anha dalam Sahih Bukhari dan Muslim. Qadima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabihata rabi'atin madayna min Dzulhijjah aw khams. Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika haji wada sampai di Mekah pada tanggal 4 atau 5 bulan Dzulhijjah. Fadakhala alayya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mughdaba. Ternyata beliau nemuin ana di kemah dalam keadaan marah. Faqultu ya Rasulullah, man aghdabaka adkhalahu Allahu an-nar. Ya Rasul, siapa yang membuat engkau marah? Mudah-mudahan dia masuk neraka. Ya, orang bikin marah Nabi SAW. Maka beliau mengatakan, ama sya'arti anni amartun nas faka'annahum yataraddadun. Kamu nyadar gak? Aku ini nyuruh orang-orang untuk melakukan sesuatu, tapi ternyata mereka ragu untuk mengerjakan. Apa itu? Law istaqbaltu min amri mastadbart lam asuqil hadi wala uhilla kama ahallu. Kalau aku bisa ngulang dari awal, aku balik lagi ke Madinah, aku nggak akan lakukan yang sekarang. Aku tidak akan membawa sembelihan. Aku akan tamattu. Aku akan tahallul seperti mereka bertahallul. Tapi aku sudah terlanjur membawa sembelihan. Karena aku terlanjur membawa sembelihan, maka aku tidak tahallul. Sampai nanti sembelihanku ini sampai ke hari Mina begitu. Tapi maksudnya di proses itu Nabi SAW pernah marah. Tetapi kemarahan itu menjadi kemarahan yang luar biasa, menjadi istimewa pada saat marah itu untuk syariat. Demikian pula ketika seorang marah karena Allah, atau orang yang berhenti dari marah karena Allah. Dalam Sahih Bukhari disebutkan bahwa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau ini seorang khalifah yang dikenal galak. Kita ngerti semua. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ketika ada apa-apa langsung, ya Rasulullah, da'ni adrib 'unuq hadzal munafiq. Biarkan tak penggalin sudah, enggak usah macam-macam. Ketika beliau jadi khalifah,
ada seorang Arab Badui. Arab Badui, dia jarang bertemu dengan kaum muslimin. Ketika ngomong dengan suara keras, kasar, tidak pakai sopan santun, tata krama. Dia memiliki keponakan Qari'ul Quran. Qari'ul Quran dalam Sahih Bukhari disebutkan wa kana ashabul qurra ashabu masyurati Umar. Dulu para penasihat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu adalah para huffaz, para ahli Quran. Salah satu di antara mereka keponakan orang Arab Badui ini. Dia datang kepada keponakannya, dia mengatakan, "Hal 'indaka wajhun 'inda hadzal amir?" Kamu punya posisi enggak di khalifah ini? La'alli ukallimuhu. Aku pengen ngomong langsung 4 mata. Ya sudah, aku usahakan. Dan disebutkan oleh Hafidz Ibnu Hajar, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu tidak punya pengawal. Pengawalan itu mulai dicanangkan setelah terjadi berbagai fitnah pembunuhan. Dan yang pertama menggunakan adalah Muawiyah. Di zaman dinasti atau khilafahnya Umar saja, Muawiyah di Syam sudah punya pengawal banyak untuk menjaga kewibawaan pemimpin kaum muslimin di depan orang-orang non-muslim yang mereka juga pakai pengawal. Sehingga Umar bin Khattab ketika datang ke Syam disiapkan pengawalan besar. Kata Umar bin Khattab, ini apa-apaan? Kata Muawiyah radhiyallahu anhu, Amirul Mukminin, kalau antum minta dibubarkan, tak bubarkan sekarang. Tapi anak ingin sebutkan, kita berhadapan dengan orang-orang Syam. Mereka betul-betul mengagungkan seorang tokoh dengan pengawalan. Aku tidak ingin antum ini kalah wibawa dan seterusnya. Yang jelas Umar bin Khattab tidak dikawal. Ketika sang Arab Badui pengen ngomong saja sudah. Akan tapi pengen ngomong 4 mata biar gampang. Begitu ada kesempatan, si Arab Badui langsung ngomong kepada Umar bin Khattab, "Ya Umar." Dan kata Al-Hafidz Ibnu Hajar, para sahabat tidak ada yang berani ngomong ya Umar begitu. Mereka panggil ya Amirul Mukminin. Belum lagi Umar bin Khattab seorang sosok yang wibawa sekali. Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma mau bertanya tentang tafsir, in tatuba ila Allah faqad sagat qulubukuma manil mar'atan. Siapa 2 perempuan ini? Mau tanya itu sampai nunggu setahun 2 tahun gitu. Ngomong pada Umar. Tapi ini orang langsung ngomong pakai sebut nama lagi. Akhirnya dia mengatakan, kamu tidak pernah kasih kami pemberian yang adil. Engkau juga tidak pernah adil dalam memutuskan perkara. Umar bin Khattab marah. Hatta hamma bihi. Ngamuk sudah mau dipukul. Ini keponakannya kan lihat. Tapi keponakannya buta. Dan keponakannya ini merasa bahwa situasi tidak kondusif. Maka beliau mengatakan, ya Amirul Mukminin, innallaha azza wa jalla yaqul, Allah berfirman, khudhil afwa wa'mur bil 'urfi wa a'rid 'anil jahilin. Engkau maafkan dan perlakukan orang dengan sebagaimana kebiasaannya, dan orang bahlul jangan digubris. Wa hadza minal bahlul gitu. Wa hadza minal jahilin. Ini orang enggak perlu digubris begitu. Kemudian disebutkan dalam riwayat itu falam yazal bihi hatta hada, sampai tenang sampai hilang. Disebutkan oleh sang perawi wa kana waqqafan di kitabillah. Umar bin Khattab adalah orang yang betul-betul nurut dengan firman Allah. Diingatkan Allah berfirman seperti itu, langsung nurut dia. Antum bayangkan orang marah diingatkan seperti itu, langsung nurut dia. Nanti akan antum dengar bagaimana seorang sahabat ketika diingatkan untuk zikir saja nggak mau karena lagi marah begitu. Bahkan sebagian fuqaha mengatakan orang kalau sudah marah, ini kan Al-Ghazali menyebutkan kondisi marah seseorang itu ada 3. Orang marah itu ada 3. Yang pertama tafrid. Tafrid itu marahnya kayak sudah nggak ada gitu. Disebut oleh Al-Ghazali rahimahullah seperti dia sudah nggak memiliki jiwa marah sama sekali. Tadi itu yang disebutkan oleh Al-Imam Syafi'i. Idza ra'aita rajulan ustughdhiba falam yaghdab fa huwa himar. Dimarahkan kayak apa nggak bisa marah. Oh, jangan-jangan dia keledai gitu. Itu maksudnya ketika dia melihat
berbagai situasi yang membuat dia harusnya marah. Istrinya digoda orang, diam aja, nggak apa-apa. Bahlul kayak gini. Ya, lihat kondisi keluarga perempuannya, terganggu kehormatannya, dia nggak marah sama sekali. Ini berarti ada masalah ini. Coba diruqyah, saya udah keluar apanya gitu. Ya, ini orang yang tafrid, nggak punya sama sekali potensi marah, tapi tidak terpuji. Yang kedua, orang yang berlebihan, ifrat. Ifrat itu yang sudah melewati batas akal dan syariat. Dan terkadang potensi ini dipengaruhi oleh yang pertama karakter, yang kedua ini disebutkan oleh Al-Ghazali. Yang pertama karena karakter itu artinya pembawaan dia seperti itu. Bahkan engkau mungkin melihat fisiknya saja kayak orang marah, padahal dia lagi diam. Ya. Gimana kira-kira? Ada orang tidur aja kayak orang marah, itu gimana? Ya. Itu kalau sudah disentil sedikit, mencolot ya sudah. Gitu. Kemudian yang kedua karena pengaruh orang-orang di sekitar yang memang gampang marah, bahkan bangga ketika bisa marah. Anak kayak gitu diem aja, enggak. Nah, kayak gitu kan banyak orang kayak begitu. Apalagi ada anak muda ketika mereka dikasih surat kaleng, tantangan ini, diem aja. Subhanallah, ini kayak merasa mereka perlu uji adrenalin dan segala macam lah begitu. Tapi yang jelas ini yang berlebih-lebihan. Dan orang kalau sudah berlebihan seperti ini, bahkan terkadang dia kehilangan akalnya. Sebagian fuqaha mengatakan kalau ada orang menceraikan istrinya dalam keadaan marah yang parah sekali, cerainya tidak jatuh, talaknya tidak sah, karena dia kehilangan akalnya ini sekarang. Saya sudah ceraikan istri saya. Kenapa? Saya marah. Ya nggak ada orang menceraikan istrinya dengan ketawa karena bahagia, nggak ada. Tetapi kemarahan bagaimana yang membuat sebuah cerai tidak sah seperti itu. Orang yang sampai ighlaq istilahnya. Baik. Kemudian yang ketiga, marah yang i'tidal, kata Al-Ghazali. Marah yang i'tidal itu adalah marah yang terukur. Dia marah, tapi dia rem. Dan dia menunggu arahan dari akal, hati, dan syariat. Apa yang kira-kira harus saya kerjakan, dan ini adalah langkah paling bijak. Ini muqaddimah, semoga bermanfaat dan bisa menyiapkan semangat antum dalam mendengarkan hadis-hadis yang akan disampaikan oleh Ustadzuna. Hadza wa sallallahu wa sallam wa baraka ala abdihi wa rasulih nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin. Masyaallah. Gantian ini Ustaz. Baiknya kan tinggal satu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah ma ba'd. Ana rasa yang disampaikan Ustaz MH Hasan Ayatullah sudah cukup. Tinggal sekarang yang punya pertanyaan anak akan bacakan kepada beliau. Beliau ngomong nanti hadisnya mau disampaikan. Udah sampaikan semua beliau hadisnya, ini hadisnya. Apa lagi yang mau disampaikan memang? Barakallahu fiik. Anda berbahagia sekali pada kesempatan kali ini bisa hadir di masjid yang Masya Allah. Anda dengan masjid ini termasuk masjid yang makmur dengan kajian-kajiannya. Apalagi didampingi oleh Dr. MH Hasan Ayatullah. Beliau ini doktor hadis. Makanya kalau menyebutkan hadis jelas sekali. Kalau menyebutkan fulan meninggal tahun sekian, anak tadi mikir, Allahu Akbar, kapan ngafalnya beliau? Sampai tahun-tahunnya diapalin. Jemaah rahimakumullah, sebelum Anda membacakan pertanyaan buat beliau, Anda akan tanya dulu sama Anda. Tadi beliau menyebutkan bahwasanya ada 3 macam manusia dalam kemarahan. Saya menyebutin mereka saja. Masya Allah. Anda diangkat tangan duluan. Nah, Yang pertama tafwid, ifrat sama i'tidal. apa nggak paham? Yang pertama tafwid, ifrat, i'tidal. Kasih mic dia, supaya jelasin dia. Nah, Assalamualaikum Ustaz Syarif dan Ustaz Ilham. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, yang pertama itu yang nggak ada marahnya gitu. Jadi
waktu ulama Ustaz? Dia manusia. Kayaknya sih kayak keledai tadi. Masya Allah. Jangan terlalu keras, yang marah. Yang kedua. Yang kedua ini dia lewat batas Ustaz, mana-mananya Ustaz. Mungkin dia banting piring gitu Ustaz. Lewat piring terbang Ustaz. Mungkin lagi main dia sama istrinya, istrinya nangkep sana. Boleh jadi. Oke. Marah yang kelewatan batas. Kayak apa kelewatan batas yang melempar-lempar piring tadi. Mungkin marahnya yang terukur Ustaz. Mungkin kalau marah seperti anak terlewat sholat, nggak mau sholat atau subuhnya nggak mau bangun gitu. Diukur pakai apa? Diukur pakai. Oke, sudah cukup bantu. Makasih ada kumpulan fatwa, masya Allah. Barakallahu fikum. Baik, pertanyaan kedua, gimana cara ngukur marah tadi? Wah, ada yang angkat tangan dulu sudah. Nah, man kasih mic ya panitia. Ada yang duduk lah. Dari tadi udah duduk mau duduk lagi. Nah, kepada Bapak, angkat tangan dulu. Iya. Biar ketahuan. Nah, tafadhol. Gimana ngukurnya? Dengan akal, dengan hati dan syariat. Sentuh, masya Allah. Kasih hadiah, Ustaz. Oh, masya Allah. Masya Allah. Kasih kena hadiahnya. Ana izin minum dulu siapa? Baik, pertanyaan selanjutnya berkaitan dengan apa yang disampaikan oleh Ustaz Ayatullah tadi. Kenapa kita perlu bertanya? Jadi perlu dievaluasi. Antum paham nggak? Jangan-jangan ketawa-ketawa ingatnya nanti keledai. Seperti keledai aja. Baik. Sebutkan 3 contoh marah Nabi SAW. Nah, antum angkat tangannya kok gini? Angkat tangan gini gitu loh. Bukan gini. Coba yang benar angkat tangannya. Kurang tinggi. Ya, betul. Kasih satu dua mic-nya. Mana mic-nya? Yang selalu dikasih hadiah yang tadi. Udah kasih aja belum? Udah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Marah karena syariat dilanggar sama. Oh enggak, contohnya kapan? Tadi kan kasih beberapa contoh kejadian. Ketika manusia terlalu berlebihan dalam beribadah, misal berlebihan dalam sholat, berlebihan dalam puasa. Nah, yang dia mau sholat terus, dia mau puasa terus, nggak mau nikah, dan ya. Terus Rasulullah marah karena para sahabat tidak mau melaksanakan perintahnya walaupun itu sudah syariat. Perintah apa tadi? Perintah tadi pas haji. Apa haji? Oke, siap. Haji apa Ustaz? Haji Furoda. Mana? Sejak kapan Haji Furoda itu ada? Baik, haji. Baik, yang ketiga. Dia marah Ada satu yang marah banget kata Nabi SAW. Iya, pertanyaannya ini. Marah banget, urusan sama ibadah. ketika Urusan sama sholat. terlalu panjang pada Oke, Masya Allah. Kasih hadiah Ustaz ya. Masya Allah, fadal. Masya Allah. Baik, anda rasa 3 cukup jamaah, nanti sisanya kita bagi lagi insya Allah. Ahibati billah, hadis-hadis Nabi SAW yang sebagiannya sudah disampaikan oleh beliau berkaitan dengan marah ini. Ada sebuah hadis yang terkenal sekali, bahkan anak-anak TK diajarin hadis ini. Nah, angkat tangan, pakai baju hitam semangat banget. Nah, apa hadisnya? La taghdab wa lakal jannah. Masya Allah. Betul Ustaz ya? Anak TK hafal. Kasih kepada iya. Hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari mengatakan la taghdab kepada orang yang minta wasiat kepada Nabi SAW. Dia semangat. Orang ketika meminta wasiat, meminta nasihat, kita tahu ada 6 hak saudara kita. Salah satunya, idza stansahaka fansahu. Dia minta nasihat, kasih nasihat. Ini orang minta nasihat kepada Nabi SAW.
Ausini ya Rasulullah. Kasih aku wasiat. Nabi tunggu bunyi ya. Mic-nya yang itu nyala nggak? Yang punya antum. Ini tidak mati kayaknya. Mati. Nabi SAW mengatakan, la taghdab. Engkau jangan marah. Loh gimana jangan marah? Tadi Ustaz Ayatullah menyebutkan bahwasanya amarah itu adalah sesuatu yang wajar sebenarnya. Semua orang punya perasaan untuk marah gitu. Jadi nggak boleh marah itu nggak boleh apa sebenarnya? Lah, apa benar-benar nggak boleh marah dia diam aja? Atau apa maksud dari jangan marah? Siapa yang mau jawab? Pertanyaan lagi nih siapa? Nah, jauh banget yang jauh-jauh. Sulit mic-nya urusannya. Yang dekat-dekat sini kan? Oke, ini ada yang dekat sini. Nah, belakang. Kasih mic-nya. Kasih mic dulu. Gimana dilarang marah sedangkan itu adalah tabiat manusia. Dia punya di dirinya. Bahkan kalau nggak marah dikatakan geledah gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah marahnya tetap terukur, Ustaz, tidak berlebihan. Sesuai dengan syariat. Berarti latak itu marah. Marah tapi tetap terukur. Makanya jangan marah gimana? Jangan sampai melempar piring atau seperti itu. Oke. Barakallahu fikum. Apa Ustaz kasih hadiah misalnya? Nah, fadhal kasihkan hadiah kepada beliau. Iya, akhirnya bilang. Anak kok nyuruh Ustaz kasih hadiahnya? Panitia ini mana panitianya? Kita perlu marah sama panitianya. Masa Ustaznya suruh bagi-bagi hadiah nama? Tapi sahabat minta nasihat, la taghdab. Artinya ketika engkau marah jangan melampiaskan amarahmu, tahan amarahmu. Kecuali tadi ada kondisi-kondisi yang terukur bahwasanya pada saat ini harus marah. Dan marahnya terpuji. Tapi kita tidak akan membahas tentang marah yang terpuji, kita akan membahas tentang marah yang tercela. Ini sahabat minta wasiat lagi. Yang gitu, tambahkan wasiatnya. La taqwa. La taqwa. Maka di riwayat Tabrani tadi disebutkan walakal jannah, engkau enggak akan marah, kau masuk surga. Para ulama menyebutkan orang yang dapat menahan emosinya ketika dia marah, sehingga dia tidak melakukan tindakan-tindakan yang tercela secara syariat dan tercela secara akal sehat, maka insya Allah masuk surga. Ketika Allah menyebutkan di surat Ali Imran bahwa surga itu dipersiapkan untuk orang-orang yang bertakwa, Allah menyebutkan di antara sifat mereka, alladzina yunfiquna fis sarra wad-dharra. Subhanallah. Orang bertakwa itu dunia ini di tangannya bukan di hati. Dia suka berinfak. Tadi disebutkan ada pengumpulan dana buat Palestina. Allah jemaah, kalau antum lihat kondisi saudara-saudara kita, sangat memprihatinkan sekali. Dan kita nggak mampu berbuat apa-apa. Doa pun kadang-kadang, sedekah pun masih mikir panjang. Ketika lewat tadi kotak amal itu, apa yang ada dalam benak antum? Ana punya fulus hanya untuk makan siang. Nggak usah makan siang hari. Saudara kita berhari-hari nggak makan. Apa susahnya? Maka dikatakan orang-orang bertakwa itu senantiasa berinfak dalam kondisi lapang dan dalam kondisi sempit. Dalam kondisi susah dan dalam kondisi senang. Terus dia berinfak. Benar-benar kecintaan kepada dunia, karena ini ada hubungannya dengan marah. Dia nggak sama dunia ini taruh di tangannya gitu. Kemudian wal kawiminal ghaid. Orang-orang bertakwa itu bukan orang-orang yang tidak marah, tapi orang-orang yang ketika marah dia menahan emosi. Tadi dia masih bisa mikir, apa yang harus aku lakukan saat ini? Soalnya kalau tidak, orang tatkala marah dia akan menceraikan istrinya. Tadi disebutkan orang sama Ustaz MH bahwasanya orang yang marahnya sampai tertutup akalnya, ya nggak ada akalnya dia, sehingga hukum tidak berlaku. Tapi orang yang marah biasanya, puncak dari kemarahan itu akhirnya orang akan membunuh. Antum lihat,
kisah orang-orang yang melakukan pembunuhan rata-rata disebabkan emosi. Kalap dia. Bahkan ada seorang istri, Masya Allah, dibawa kemana? Gak jadi dibagikan? Oke, siap, Masya Allah. Jadi benar panitianya sekarang jamaah. Ini termasuk marah yang boleh nggak kita jamaah? Terukur kan? Nggak sampai lempar-lempar bajuan. Nah, ada seorang istri yang mengetahui suaminya kawin lagi. Apa yang dia lakukan? Dia potong kemaluan suaminya waktu tidur. Ini termasuk yang terukur apa enggak jamaah? Dia kan bisa ngukur sampai mana yang dipotong gitu ya. Sahih ada loh jamaah, ada kejadian itu. Itu karena marah dia. Karena marah. Ada yang suaminya disiram bensin ketika tidur. Hati-hati antum yang mau kawin lagi jemaah. Antum lihat kira-kira yang di rumah kalau marah seperti apa? Oh, enggak, terukur Ustaz. Paling 2-3 senti yang dipotong sama dia. Wah, sahih. Ada orang yang marah tadi. Kemudian dia melakukan tindakan yang setelah itu dia menyesal. Qabil. Kenapa dia membunuh saudaranya sendiri? Marah. Dia bunuh saudara, terakhir menyesal. Maka Allah menyebutkan bahwa orang-orang bertakwa itu bukan mereka nggak marah, tapi mereka menahan. Karena ini menjadi ujian buat seorang hamba. Allah kasih di diri hamba itu emosi untuk marah. Tapi ada orang yang Masya Allah, dia menahan emosi. Tadi juga hadis yang disebutkan oleh Ustaz MH. Laisya syadid bisura. Jawara, jagoan itu, yang dikatakan orang yang kuat itu, bukan orang yang menang gulat terus. Kan ada orang-orang, jagoan, nggak ada yang berani sama gulat. Kita pikir dia suruh enggak. Ini nama syadid. Man yamliku nafsahu indal ghadab. Orang yang tatkala marah, ternyata dia bisa menguasai dirinya. Dia bisa mengendalikan emosi. Maka Allah sebutkan wal kadhiminal ghaidh. Kemudian wal 'afina 'anil nas. Tadi disebutkan bagaimana Umar bin Khattab marah dia. Bahkan hampir mau memberikan hukuman kepada orang Badui ini. Lalu dibacakan kepada beliau ayat Allah. Kira-kira kalau antum dibacakan kepada antum ayat Allah, antum akan berhenti emosi. Wallahu a'lam. Artinya aja nggak tahu apa maksud ayat ini. Bacakan. Makanya perlu belajar Al-Quran dengan artinya. Umar ketika dibacakan ayat khudhil afwa, Umar langsung menahan diri. Wa'mur bil 'urfi wa'rid 'anil jahil. Udah nggak usah diurusin gitu loh sama orang-orang bodoh gitu loh. Jangan akhirnya kita ikut jadi bodoh ketika marah kepada orang-orang tersebut. Umar nahan diri. Termasuk wal kadhimin al ghaidh wal 'afina 'anil nas. Memaafkan orang. Karena ada orang yang kalau sudah marah bertahun-tahun dia tidak bertegur sapa dengan saudara. Ada. Sampai ada satu orang cerita, dia punya abang enggak mau negur anak 20 tahun. Karena marah. Makanya orang yang berhasil menahan emosinya dan mengendalikan marahnya, insya Allah dia akan hidup bahagia dunia akhirat. Apalagi kalau sampai tingkat dia memaafkan orang lain dan berbuat baik kepada orang itu. Dan Allah cinta kepada orang yang suka berbuat baik. Ahibati billah. Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala menyebutkan ada 4 akar akhlak buruk. 4 akar akhlak buruk. Siapa yang menyebuti? Rasa pembahasan ini sudah sering disampaikan oleh para ustaz. Kita tahu ya, yang paling berat di timbangan itu adalah akhlak yang mulia. Dan marah ini termasuk salah satu dari 4 itu. Anak kasih bocoran antum sudah. Tinggal 3. Nah,
Nah, itu ucapan Ibnu Qayyim. Kayaknya bukan. Nemu di mana tuh? Di Google. Bukannya Ibnu Qayyim itu. Bukan. Yang Ibnu Qayyim. Nggak boleh nyontek jemaah. Untuk nyontek semua bisa, tanya sama Chat GPT. Langsung keluar. Nah, tidak penting kita bicara akhlak, ini penting. Karena kadang-kala kita, kita nggak marah, tapi ternyata di diri kita ada akhlak-akhlak lain yang buruk gitu. Ada 4 akar akhlak buruk. Baik. Yang pertama kata beliau adalah al-jahl. Kebodohan. Itu sumber dari keburukan, itu bodoh. Yang kedua, al-zulm. Kezaliman. Yaitu meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya. Waktunya marah, dia nggak marah. Ini termasuk zalim. Waktunya seharusnya dia sabar, dia malah marah. Ada orang-orang subhanallah yang mengeluarkan uang untuk acara pesta pora yang berisi maksiat. Dia gelontorkan uang banyak. Mungkin ratusan juta. Urusan sedekah masjid 10 juta. Ini orang zalim gitu. Untuk akhiratmu yang seharusnya engkau banyakin keluar di sana, enggak. Jadi yang kedua apa? Kezaliman, meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya. Yang ketiga, kata beliau adalah asyahwah. Syahwat. Neraka itu dikelilingi dengan syahwat. Yang karena syahwat ini kadang-kadang orang marah juga. Dan orang kalau sudah mengikuti syahwatnya, ya dia akan lupa dengan halal haram. Dan yang keempat beliau mengatakan al-ghadab. Marah. Beliau menyebutkan orang kalau sudah marah itu akan jadi sombong. Akan jadi dengki. Akan jadi iri. Antum kalau sudah marah sama fulan, antum nggak akan suka fulan itu hidupnya senang. Nanti melihat fulan ganti HP, antum tambah marah. Meriang tadi sakit perut, ya sampai diperiksa sama dokter, ini nggak ada penyakitnya ini. Ternyata datang ke ustadz yang tahu penyakitnya. Oh fulan, gara-gara marah, kemudian dia jadi dengki sama saudaranya. Kemudian al-udwan, melakukan tindakan-tindakan yang tidak terukur. Tadi sampai dia membunuh ya, dan melakukan tindakan-tindakan bodoh. Istrinya dia ceraikan. Berapa banyak ya ketika orang ini marah sama istrinya, dia ceraikan, kemudian dia kepingin rujuk. Oke, masih ada rujuk sekali. Rujuk 2 kali. 3 kali, nggak bisa rujuk. Dia cari fatwa ke Ustadz MH. Ustadz, ana waktu itu marah Ustadz. Yang pertama itu sampai lupa. Nah, kata dia. Nggak sadar dengan apa yang anak omongkan. Maka kalau ada orang yang mengaku-ngaku seperti itu, jangan langsung dipercaya. Karena dia baru tanya setelah yang ketiga. Karena nggak bisa rujuk lagi. Dia mau cari ya seperti itu. Celah-celah. Tanyakan sama istrinya. Oh dia memang marah Ustaz. Tapi dia sadar. Dia ngomong aku ceraikan engkau besok aku urus. Betul bang? Betul. Setelah itu dia ngomong enggak aku tadi ya gimana marah lah. Aku masih ingin sama engkau. Berarti dia sadar dengan ucapan. Tadi orang kalau sudah marah akan melakukan tindakan-tindakan yang dia akan menyesal. Tadi yang memotong kemaluan suaminya. Yang membakar suaminya. Atau suami yang memukul atau ngepruk kepala istrinya gara-gara kecemburuan dia. Jadi ada kondisi marah yang memang membuat orang itu akan menyesal seumur hidupnya. Hebati billah. Diceritakan bahwa iblis, siapa yang pernah ketemu iblis? Setan itu mengalir ikut aliran darah kita.
Dikatakan bahwasanya iblis ini berkata, mata a'jazani ibnu Adam falan yu'jizani idza ghadab. Kata dia, selama ini anak Adam itu bisa saja membuatku tidak berdaya. Tetapi jika dia marah, aku bisa menguasai dia. Li'annahu yanqadu li fima abtaghihi minhu. Dia akan tunduk dengan apa yang aku bisik-bisikkan kepada dia. Dan dia akan melakukan apa yang aku inginkan. Orang yang sudah marah, dapat bisikan ini, ceraikan, pukul, bunuh, dia lakukan jam. Karena dia marah. Maka kenapa Nabi SAW mengatakan, la taghdab, jangan marah. Kalau bicara apa yang menyebabkan orang marah, itu banyak sebabnya. Ada penyebab yang berkaitan dengan psikologi. Ya, tadi disebutkan oleh Ustaz MH, ada orang yang beranggapan bahwa marah itu sebuah kejantanan. Jadi ketika orang ini memaafkan dianggap penakut. Engkau diem aja. Kalau aku sudah aku gampang. Ada yang seperti itu. Jadi ada masalah dengan psikologi. Sebagian orang itu beranggapan bahwa marah itu simbol kegagalan, keberanian. Tapi ada faktor lain yang menyebabkan orang marah itu karena merasa terzalimi, merasa dihina. Tadi juga di definisi yang disebut oleh Ustaz MH, orang ini ingin melampiaskan. Aku ini dizalimi, aku harus mengambil hakku, aku harus balas dendam. Akhirnya dia marah untuk mengambil haknya. Ada yang tuntutan dan tekanan yang berlebih. Maka buat para istri ya, kalau diajak suaminya, dipanggil nih ke atas ranjangnya, kemudian dia nolak, itu malaikat turun tangan melaknat dia. Bayangin. Gara-gara urusan suaminya marah. Ini marah yang diperbolehkan. Kata Nabi SAW, "Idza da'a ar-rajulu imra'atahu ila firashihi fa'abat, fabata ghadban." Apabila seorang suami memanggil istrinya ke ranjangnya. Jadi dulu ranjang itu mungkin nggak seperti sekarang, ya, king size. Bisa buat 7 orang ranjangnya, ada ranjangnya kecil-kecil jemaah. Apabila seorang suami memanggil istrinya ke ranjangnya, boleh jadi istri punya ranjang sendiri. Di ranjang itu dia nyusuin anaknya. Dia di ranjang itu adalah kegiatan-kegiatan dia di situ. Diajak sama suaminya. Kemudian dia enggan, nggak mau. Ada seorang yang tanya sama anak, ya Allah, anak kalau ingat itu sedih anak. Karena anak belum jawab pertanyaan dia. Anak jadi ingat di sini. Mudah-mudahan dia hadir di tempat ini. Dia 6 bulan, istri nggak mau dihubungi. 6 bulan. Karena alasan ini setelah melahirkan. Karena alasan nyusui, alasan capek, alasan ini itu. Yang menyebabkan suami marah akhirnya. Ketika suami marah, tidur dalam kondisi marah. Marah tadi yang terukur. Dia nggak sampai lempar-lempar, nggak sampai memaki. Tapi dia menahan emosinya. Malaikat turun tangan melaknat perempuan itu sampai pagi. Dan terkadang sebagian wanita melihat, kenapa rumah tanggaku kok seperti ini? Boleh jadi karena engkau tidak memenuhi kewajibanmu sebagai seorang istri. Seorang suami itu menikah salah satu tujuannya apa? Bapak. Untuk menikah kenapa? Yang menyalurkan nafsu tadi. Ketika nafsu itu tidak tersalurkan, semua akan dimarahi. Tapi kalau orang itu bisa nahan emosi, ya mungkin dia diem aja. Dan memang itu hikmah ketika dia menahan emosi dengan dia. Dia mengikuti hadis Nabi SAW. Maka jangan sampai ini penyebab amarah yang terkadang kita nggak sadar bahwa kita telah menyebabkan orang lain jadi marah. Kemudian ada yang faktor umur dan kondisi fisik. Orang itu kalau sakit ya,
kadang-kadang emosinya mudah terpancing. Apalagi kena stroke, umurnya sudah tua. Maka sebagian anak merasa bapak anak sekarang beda nggak kayak dulu, Ustaz. Lebih sensi gitu. Itu terjadi. Itu menjadi penyebab. Ada yang faktor sosial. Apa faktor sosial? Ya urusan kerjaan, ya. Dia kerja capek, ini itu, di rumah tidak disambut sama istrinya, akhirnya jadi marah. Kemudian ada faktor lingkungan tadi yang disebutkan oleh Ustaz MH. Lingkungannya orang-orang yang berpandangan bahwasanya marah itu sebuah kejantanan dan kegagahan. Ada yang faktor genetik. Antum pernah lihat, anak ini ya Allah Ustaz, anak mudah sekali marah, Ustaz, kayak bapak anak. Iya. Ada yang satu keluarga itu terkenal. Tadi yang kepala batu kan. Sampai fulan, aduh harus sabar antum. Karena satu keluarga memang boleh jadi karena faktor lingkungan, boleh jadi karena genetik. Manusia itu diciptakan dari tanah. Dan kita tahu tanah ini macam-macam. Ada tanah yang putih, makanya untuk lihat sebagian kenapa putih ya. Itu dari tanah yang putih diciptakan. Ada yang gelap. Ada tanah yang lembek, lembut, ada tanah yang keras. Maka ketika seorang lahir dengan akhlak yang mulia, dia udah dikasih, dia lembut, maka hendaklah bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla memuji. Tapi ada orang yang lahir memang udah keras. Maka hendaklah dia berusaha untuk memperbaiki dirinya. Ketika faktornya itu faktor genetika. Seperti cerita sahabat Nabi Al-Ashaj bin Abdul Qais ya. Ketika Nabi SAW menyebutkan di dirimu ada dua sifat yang mulia yang dicintai oleh Allah dan Rasul. Al-hilm wal-ana. Sifat ini sifat santun, tidak tergesa-gesa orangnya jamaah. Dia tanya, ya Rasulullah, apakah dua hal ini sebuah sifat yang aku usahakan? Aku mendapatkannya karena berusaha, berupaya, atau karena Allah menciptakan aku, melahirkan aku dengan dua sifat ini? Allah yang sudah memberikan kepada. Maka faktor-faktor ini perlu menjadi perhatian kita. Ketika antum melihat, oh anak karena faktor lingkungan, tinggalkan lingkungan tersebut. Karena faktor genetika, ya berusaha untuk berupaya untuk menahan emosi dan cara-caranya udah disebutkan sama Nabi SAW. Yang pertama, cara mengendalikan emosi atau mengontrol amarah kita. Diam. Ketika marah, usahakan diam. Idza ghadiba ahadukum falyaskut. Tapi anak ingin ngomong nggak kuat Ustaz, nggak apa-apa. Kalau antum dipaksa harus ngomong, antum ucapkan sesuatu yang sudah dianjurkan sama Nabi SAW. Baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Karena orang yang marah tadi, darahnya sedang mendidih. Dia siap untuk melakukan tindakan dengan tangannya dan dengan lisan. Dan lisan ini tidak bertulang. Maka ketika antum harus marah dan harus ngomong sesuatu, katakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Antum kalau baca itu, sekali lagi kalau baca itu, hendaklah dihayati maknanya. Karena Allah tidak mengabulkan doa dari hati yang lalai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Antum sama sekali tidak menghayati. Aku berlindung kepada Allah dari syaitan yang terkutuk. Enggak. Tolong dihayati. Dan Nabi SAW, ceritanya Sulaiman bin Surd radhiyallahu anhu, ketika dia sedang duduk bersama Nabi SAW, ada dua orang yang sedang saling memaki. Ya orang kalau sakit hati kadang-kala keluar kata-kata yang menyakitkan hati, kemudian dibalas lagi dengan ungkapan-ungkapan yang menyakitkan hati, sampai salah satunya wajahnya memerah. Kemudian urat-uratnya ini, antum lihat kalau lagi marah itu uratnya muncul semuanya.
Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inni la'alamu kalimatan law qalaha dhahaba anhu ma yajid." Aku mengetahui, ini ilmu. Pentingnya ilmu tadi. Aku punya ilmu, kata Nabi SAW. Sebuah kata-kata, kalau dia mengucapkannya, hilang amarah itu. Apa kata-kata itu? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Akhirnya sahabat ini menyampaikan kepada orang yang sedang marah tadi, yang wajahnya memerah, yang urat-uratnya membesar ya. Apa kata dia ketika disuruh baca a'udzubillahi minasyaitonir rajim? Kata dia, emangnya aku gila? Memang orang marah kayak gitu. Dikasih nasihat tidak akan mendengarkan. Kemudian ahibati fillah, wudu. Ada hadis yang berkaitan dengan wudu ini. Memang hadisnya diperselisihkan oleh para ulama tentang kesahihannya. Disebutkan bahwa innal ghadaba minasyaitan. Hadis Atiyah As-Sa'di, bahwasanya amarah itu dari syaitan. Wa inna syaitana khuliqa minan nar. Syaitan itu diciptakan dari api. Wa inna ma tudfa'un nar bil ma. Api itu dimatikan dengan air. Fa idza ghadiba ahadukum falyatawadda. Apabila seorang di antara kalian marah, hendaklah dia ambil wudu. Tapi sekali lagi hadisnya ini diperselisihkan oleh para ulama. Sebagian ada yang menghasankannya, tapi banyak yang mendhaifkan. Tapi paling tidak ini menjadi langkah nyata ketika antum marah, antum tinggalkan tempat itu. Ali bin Abi Thalib pernah marah sama istrinya. Bagaimana ketika Nabi alaihi salatu wasallam masuk ke rumahnya Fatimah di waktu yang biasanya Ali tidur siang. Qilu fa inna syaitana la yaqil. Kata Nabi SAW, kalian tidur siang lah. Syaitan itu nggak pernah tidur siang. Ini Ali nggak ada di rumah. Maka ditanya sama Nabi SAW, Aina ibnu ammika? Mana anak pamanmu? Apa kata Fatimah radhiyallahu anha? Ghadabani anifan falam yaqil indi. Ya, tadi ada masalah yang menyebabkan ada amarah di antara kita, membuat Fatimah marah juga. Maka dia tidak tidur siang di sini. Pergi. Wudu itu juga salah satunya kita pergi dari tempat kita marah. Dan Nabi alaihi salatu wasallam menyebutkan di antara cara yang manjur untuk mengatasi emosi yang membara itu adalah memang berganti posisi. Di hadis Abu Dzar. Ini ada cerita lucu dengan Abu Dzar radhiyallahu anhu. Abu Dzar ini termasuk sahabat yang dia bisa disebut agak pemarah. Dan Nabi SAW tidak membolehkan Abu Dzar untuk menjadi pemimpin. Bahkan buat dua orang pun jangan. Karena ada orang-orang yang nggak bisa, udah nggak usah. Dikasih posisi satu, enggak. Anda nggak mampu gitu. Abu Dzar meriwayatkan hadis Nabi SAW, "Idza ghadiba ahadukum wa huwa qa'imun falyajlis." Apabila seorang di antara kalian itu marah dalam kondisi berdiri, hendaklah dia duduk. Fa'idha dhahaba anhul ghadab wa illa falyattaji'. Kalau amarahnya itu pergi, ya sudah selesai sudah. Tapi kalau masih nggak pergi, hendaklah dia rebahan, terlentang. Dan suatu hari Abu Dzar ini ada urusan di kebunnya. Dia lagi bikin kolam air untuk mengairi kebunnya. Dia butuh orang yang membantu. Dia datang ke Masjid Nabawi. Dia minta tolong siapa yang bisa bantu. Ada satu orang, aku kata dia. Berangkat. Lagi bantu rusak kolamnya dengan dia. Airnya bukan malah bagus, malah jadi rusak. Airnya berceceran. Abu Dzar marah. Tapi karena dia yang meriwayatkan hadis ini, dia jadi berdiri langsung duduk. Dari duduk masih marah, langsung terlentang. Dan memang itu harus diamalkan. Jadi kalau antum lagi marah di pasar umpamanya, atau biasanya orang marah itu di bandara karena pesawat delay, ya. Wah, antum lagi marah, duduk masih marah, terlentang aja di bawah. Dan itu mengamalkan hadis Nabi SAW. Abu Dzar langsung mengamalkan hadis itu. Dan betul,
Ternyata secara kedokteran, betul. Ada hubungan antara hormon dengan marah. Dan hormon itu ketika berdiri, orang itu, kita disebutkan darah tinggi. Kenapa orang darah tinggi itu diusahakan jangan sampai dia marah? Karena kalau dia marah, jantung itu akan berdetak lebih cepat. Kemudian memerah wajahnya, urat-uratnya kelihatan, dan dia siap untuk melampiaskan. Ketika dia duduk, itu berkurang. Tapi ketika masih ada amarah itu, ya hendaklah dia terlentang. Maka insya Allah amarah itu hilang. Maka di rumah, ketika antum marah sama istri atau istri marah sama antum, ganti posisi. Tapi kalau ganti posisi masih marah, keluar rumah tadi. Seperti Ali bin Abi Thalib. Keluar rumah. Tapi kadang-kadang sebagian perempuan ketika melihat antum keluar rumah, bang, kemana? Belum selesai urusannya. Sini. Oke, belum selesai. Gitu kan. Nah, antum jangan ikutin. Karena ketika dipancing emosi antum itu pemimpin. Dan antum punya satu senjata untuk menyelesaikan rumah tangga itu. Antum mengatakan, engkau aku ceraikan, selesai. Tapi jangan sampai. Ingat seorang suami yang menceraikan istrinya gara-gara Pepsi. Karena si istri memancing suami. Dan suami nggak pindah posisi. Sang istri telepon suaminya, ya ini karena di Arab ya mereka dulu nih, nggak tahu sekarang mungkin tidak sudah. Dia pesan Pepsi istrinya. Sang suami Masya Allah, dia pulang kerja, dia belanja, dia belikan semua roti macam-macam sama kebutuhan rumah. Lupa beli Pepsi. Sampai rumah dikeluarkan sama istrinya. Dia tanya, bang, mana pesananku? Ya Allah, lupa. Engkau memang kalau aku yang minta bang, nggak pernah dipenuhi. Sudah jemaah. Engkau ingat pada waktu tahun sekian, aku minta ini, engkau nggak kasih. Tapi kalau ibumu yang minta, engkau kasih. Terus jamaah kata suaminya, aku lupa dong, cuma satu kaleng itu murah jamaah. Dan sang istri lupa dengan semua yang dibawa sama suami. Dan suami dengerin omongan istrinya. Ya mau nggak mau dia meluap jamaah. Anti talik. Engkau aku ceraikan sudah. Siapa yang salah? Dua-duanya salah. Urusan Pepsi sampai cerai. Dua-duanya salah. Seharusnya suami keluar rumah. Udah gak kuat dia. Afwan, anak keluar dulu. Ya tadi istri akan mengatakan belum selesai. Sudah antum keluar sudah. Sampai ada satu konten video ya. Nggak tahu konten ini beneran atau cuma gurauan ya. Karena sekarang semua orang bisa bikin konten. Ada seorang diwawancarai. Engkau kok bisa menjaga rumah tangga sampai 25 tahun kata dia. Iya, aku punya kesepakatan sama istriku. Kalau aku marah, maka istriku pergi. Artinya meninggalkan dia ke dapur, kemana. Terus kalau istri yang marah, ya kalau istri yang marah, apa yang keluar rumah? Masya Allah kata dia. Dan engkau keluar rumahnya berapa lama kata dia? Sampai hari ini. Belum masuk rumah lagi. Keluar sampai hari ini. Karena marahnya belum selesai jemaah. Enggak lah jemaah. Ini benar nasihat Nabi SAW dan praktek sahabat tadi disampaikan Ali bin Abi Thalib ketika marah dia keluar rumah. Itu termasuk untuk menyelesaikan masalah. Antum jangan di tempat masalah. Keluar, pergi sudah. Tapi jangan salah tempat ketika keluar rumah. Kemudian ahibati billah. Ya, yang termasuk membuat orang bisa menahan emosinya. Memikirkan. Hadis-hadis tentang keutamaan menahan emosi. Antum tahu ya. Kalau ada orang yang marah. Dan dia bisa melampiaskan amarahnya. Kemudian dia tahan. Salah satu pahalanya pada hari kiamat. Dia diperbolehkan memilih dari bidadari surga yang dia suka. Ketika istri marah, antum ingat, Insya Allah, anak memilih bidadari. Nah, ini termasuk yang meredam emosi kita. Kemudian juga memikirkan dampak buruk dari amarah tersebut. Kalau antum biarkan marah, anak-anak akan jadi korbannya. Atau tadi ada seorang yang marah kemudian membunuh.
antum akan dipenjara kalau tidak dibunuh juga. Kemudian yang terakhir, doa untuk menahan emosi. Di antara doa yang diajarkan Nabi SAW yang beliau biasa baca ketika istiftah sholat malam, Allahumma hdini li ahsanil akhlaq, la yahdi li ahsaniha illa anta, wasrif anni sayyi'aha, la yasrifu anni sayyi'aha illa anta. Ya Allah, tunjukkan kepada aku akhlak yang baik. Nggak ada yang bisa menunjukkan kepada yang akhlak baik kecuali engkau. Tadi kita udah bahas bahwa saya marah ini bukan akhlak baik. Dan palingkan dari aku akhlak buruk. Karakter yang buruk. Nggak ada yang bisa memalingkan kecuali Allah Azza wa Jalla. Yang tadi kita sebutkan usaha-usaha itu tanpa bantuan Allah nggak jalan. Maka perlu seorang hamba terus minta tolong sama Allah Azza wa Jalla dalam rangka dia mengendalikan emosinya. Selain dia tadi membaca, mengkaji keutamaan orang menahan emosi, tapi dia perlu minta tolong sama Allah Azza wa Jalla. Maka dalam sholat kita senantiasa mengatakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Barakallahu fiik, itu mungkin dapat Anda sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Anda kembalikan ke MC kita, insyaallah. Langsung tanya jawab, bukan ditutup. Itu jalan. Bismillah. Masya Allah. Jazakumullah khair wa barakallahu fikum pada asatidah sekalian, Ustaz MH Hasanatullah, kemudian kepada Ustaz Syafiq Riza Hasan Rasalama. Sebagai salah satu pembahasan buah kemarahan, ana meminta maaf Ustaz kepada antum berdua karena kekurangan kita sebagai panitia. Iya. Panitia ini kadang-kadang kalau sambutan, mohon maaf kalau ada kekurangan ya. Apabila ada kekurangan, jangan gitu. Mohon maaf karena banyak kekurangan. Gitu loh. Bukan apabila. Iya benar. Sudah banyak kekurangannya ini. Jangan marah antum ya. Enggak kan, antum enggak marah kan. Siap. Jazakumullah khair, barakallahu fikum Ustaz, wa ahsanallahu ilaikum. Semoga Allah berkahi antum berdua, semoga Allah. Jamaah MC kita ini ditodong tadi di dalam jamaah. Jadi ya wajar kalau beliau agak nervous gitu kan. Tapi alhamdulillah ada yang mau MC, alhamdulillah jazakallah khair nanti. Nanti amplopnya bagi dua, Mas. Amplop antum juga bagi dua Ustaz ya. Baik, insyaallah ana akan bacakan pertanyaan kepada Ustaz Syafiq. Antum pertanyaan duluan Ustaz ya. Mana udah capek ngomong anak tanya lagi. Ya Ustaz itu Allah dari tadi diam dia. Baik. Bismillah. Assalamualaikum Ustaz. Ana ini Masya Allah Ustaz. Iya, ana antum berdua Masya Allah. Ini pertanyaan dari akhwat tebelnya segini Ustaz. Masya Allah. Dari ikhwan, ana baru terima 3. Masya Allah. Ikhwannya udah pintar semua, alhamdulillah. Masya Allah. Ana vendor sebuah bank syariah, Ustaz. Ana dapat hadiah umroh, tapi ada pajak sebesar 25% yang harus ana bayar. Apa hukum umroh ana, Ustaz? Karena ada pajak dan apa diperbolehkan? Barakallahu fiik. Jawaban ana wallahu a'lam. Kita bahas marah, pertanyaannya pajak sama apa gimana sih antum? Ini itu pertanyaannya ke Ustaz Irwandi gitu loh. Ya Allah, Ustaz ini bikin marah lagi nih Ustaz. Ulangi lagi pertanyaan buat beliau. Ustaz, izin bertanya. Bolehkah kita menyudahi akad pernikahan kita jika tidak lagi mencintai pasangan kita
karena fisiknya. Masya Allah. Apakah ini termasuk wanita yang tidak mencium bau surga sama sekali, Ustaz? Barakallahu fiik. Ana tidak ingin mengecewakan kaum muslimin. Jadi pertanyaan-pertanyaan itu sebenarnya diarahkan ke Ustadz Syafiq. Ketika yang jawab bukan yang ditanya, sakitnya sampai besok. Jadi Ustadz, kalau nggak dijawab sekarang, hari Selasa di Fatwa TV Ustadz. Ya, rubrik keluarga beliau, jadi memang ini kayaknya semuanya Ustadz Syafiq. Ya. Barakallah. Iya, sebenarnya Ustaz nggak boleh suudzon sama mereka, Ustaz. Kan suudzon, mereka kecewa. Enggak. Mereka itu butuh jawaban dari siapapun, Ustaz, ya, Masya Allah. Maka Alhamdulillah Ustaz Dewan Fatwa ini saling melengkapi, jemaah. Dan Ana berbahagia sekali Ana bisa bergabung dengan para asatidzah di Dewan Fatwa. Ketika diskusi itu, Ana jadi sangat tahu dengan kekurangan Ana. Faham di mana kesalahan-kesalahan kita. Karena ketika diskusi itu kita diminta mempresentasikan makalah yang kita ditugaskan untuk membahas. Lalu 12 ustadz itu mengkoreksi kita. Bayangin untuk jamaah. Kita kalau sidang skripsi atau disertasi atau tesis berapa orang? Ini 12 ustadz doktor semuanya. Kita kadang-kala habis acara itu harus ya pijet. Karena habis digebokin semua Ustadz itu. Ya insya Allah Ana mungkin berusaha menjawab, ada tambahan dari Ustadz MH Ayatullah. Umar bin Khattab pernah mengatakan, fa inna aqallal buyut allati tubna 'alal hub. Sedikit rumah tangga yang dibangun di atas cinta. Sedikit gitu. Maka tatkala seorang membangun rumah tangga, hendaklah semua dimulai dengan niat yang baik dan benar. Kenapa dia menikah? Kadangkala pertanyaan kita, kapan antum menikah? Dirubah sekarang pertanyaannya. Antum kenapa mau nikah? Apa sebenarnya tujuannya? Sebagian orang menikah gara-gara sering dibully sama temannya. Kapan nikah antum? Ada cerita aja mah, nih tetangga ditanyain terus kapan nikah, besoknya dibawain parang, dibacok temennya. Betul cuma. Itu termasuk pertanyaan yang memancing emosi. Ganti pertanyaan. Maka tadi, kenapa antum nikah? Apa alasannya? Supaya orang menikah benar-benar tahu. Kayak tadi umpamanya, dia sudah nikah, ternyata pasangannya secara fisik tidak menyenangkan. Emangnya nggak nador kemarin? Makanya kenapa disunnahkan nador? Dalam rangka menjalin keharmonisan dalam rumah tangga. Ana nador Ustaz. Tapi waktu itu mati lampu. Antum kalau padam, antum nador apa gitu. Ya makanya nador dulu gitu loh. Kadangkala ada wanita-wanita yang membandingkan suaminya dengan orang lain. Dengan suaminya fulan ya. Ketika dia lihat suaminya, ya Allah, kayak gini suami anak ini. Dia lihat suaminya, temannya, Masya Allah ya. Jangan, tundukkan pandangan. Wa qul lil mu'minat yaghdudna min absarihinna. Katakan kepada wanita-wanita mukminah agar mereka menundukkan pandangannya, menahan sebagian pemandangannya untuk menjaga rumah tangga. Sama buat bapak-bapak. Ketika antum sering melempar pandangan antum ke tempat yang tidak halal, maka antum akan kekurangan nikmat di dalam rumahnya. Wallah, wallah. Ketika antum menundukkan pandangan, istri antum menjadi bidadari yang paling indah di muka bumi. Tapi kalau enggak, antum akan melihat gimana istri anda ya. Lebih cantik istrinya fulan. Iyalah. Fulan itu juga sama ngeliat istri antum. Lebih cantik istrinya fulan. Sama-sama nih tidak menundukkan pandangan. Selalu rumput tetangga lebih hijau dari rumput sendiri. Kembali kepada pertanyaan tadi. Antum nggak harus berpisah gitu.
lihatlah kepada kelebihan pasanganmu. Namun kalau memang sudah nggak bisa lagi, karena memang anti nggak bisa melayani suami dengan baik, ya macam-macam alasannya, itu termasuk alasan yang diperbolehkan seorang untuk gugat cerai, khulu sama suaminya, kembalikan maharnya. Kalau sudah terpaksa, tapi jangan sampai terburu-buru dan tergesa-gesa. Apalagi kalau ternyata anti dikompori sama laki-laki lain. Sudah ada yang siap menampung anti. Itu yang gak bakal mencium bau surga nantinya. Karena dia dirusak sama orang. Alasannya bukan itu sebenarnya. Tapi sudah ada pilihan lain. Maka jangan sampai. Hada wallahu a'lam bissawab. Mungkin ada tambahan dari Ustaz. Jadi mic-nya gantian lagi gitu Ustaz. Fadhal Ustaz. Cukup banget, Masya Allah kan. Ya, jawaban ini nanti akan melupakan jawaban yang tadi. Ya, tidak usah ditambah. Barakallahu fiik. Jadi Anda bingung Ustaz. Sekarang yang mau jawab Ustaz Syafiq lagi. Tadi kita bicara 4 akhlak buruk. Salah satunya kezaliman. Jangan lakukan kezaliman di depan orang banyak kan tuh. Anda nanya Ustaz, nanya. Ya, akhir. Ustaz MH ya. Foto Ustaz. Bismillah. Ana seorang ibu Ustaz dari 2 putri. Jika pada hari-hari normal, ana alhamdulillah bisa menahan marah, bisa menata hati. Namun jika sudah mau haid, Ustaz, itu ana gampang terpancing, gampang emosi Ustaz. Mohon nasihatnya Ustaz agar saat hormon tidak stabil, ana pun dapat memberikan kesabaran dan memberikan reaksi yang baik pada suami. FYI Ustaz, Masya Allah. Kemudian gini Ustaz, biasanya ana marah kalau anak sulit diberitahu. Barakallahu fikum. Kalau sulit diberitahu, beri tempe dia. Tadi jawabannya sudah disampaikan ya. Pengajian. Sekalian langsung jadi kuis. Tadi apa yang disampaikan Ustaz Syafiq? Ya, jadi ada faktor yang membuat orang, ya itu tadi, yang genetik, sosial, ekonomi, kemudian karena ya semuanya itu sudah. Nah ini termasuk diantaranya. Ya, dan sebenarnya kalau kita berbicara tentang genetik ini lebih umum daripada sekedar pas ketika haid atau tidak haid. Laki-laki nggak pernah haid aja marah terus nih kalau seandainya memang bawaannya. Jadi wallahu alam, ini sebenarnya bukan ditambahi Ustaz Syafiq. Ustaz Syafiq yang pantas menjawab ya. Ya. Ala kulli hal, jawabannya tidak keluar dari materi tadi. Ya. Dan tetap dengan istighfar, kemudian berdoa, kemudian duduk. Karena semua jawaban tadi tidak berbicara tentang pengecualian haid. Ya, semuanya demikian. Memang dalam beberapa keadaan perempuan haid ini dijadikan perhatian para ulama karena sering kosong. Akan tetapi karena dia tidak sholat, kemudian tidak baca Al-Quran atau terbatas dalam baca Al-Quran, sehingga kadang-kadang juga orang yang sedang haid lebih rentan untuk kesurupan dan seterusnya. Akan tetapi kalau laki-laki ini nggak pakai haid ya, kesurupan juga. Baik. Tapi yang jelas tadi kita sebutkan tetap istighfar, kemudian berdoa kepada Allah, karena mendidik anak juga ibadah. Ya. Dan memang kalau kita lihat realitanya, yang paling dekat dengan anak adalah ibu. Kelihatan cerewet katanya begitu. Tetapi suami tidak bisa barangkali setelaten ibu dalam memberikan nasihat, dalam mengawal belajar, sampai makan, mandi, terus apa, kadang-kadang kita nggak mikir jadwal makan apa ini sekarang, sudah makan belum apa gitu. Kita cuek-cuek aja kan, anak juga nanti kalau lapar makan sendiri kan. Ya, kita pulang, yang penting kebutuhan bulan ini selesai kan. Tapi ala kulli hal,
Kita tunggu jawaban tambahan dari Ustaz Syafiq. Sudah lebih dari cukup yang beliau sampaikan jamaah. Tapi memang beliau sampaikan tadi, perempuan itu ketika nggak sholat, ya, dengan kondisi ada hormon memang yang di dirinya menyebabkan dia lebih sensi. Maka karena yang tanya ini istri, bukan bapak-bapak. Kalau bapak-bapak anak katakan ya antum yang sabar gitu. Itu sudah melahirkan anak antum. Karena kadang-kala ada bapak-bapak yang lupa dengan kebaikan istrinya. Sehingga dia marah sama istrinya lalu membacakan ayat-ayat ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Ini istrimu sedang haid. Dan Ustaz itu sudah menyampaikan memang nggak ada alasan untuk marah-marah. Ketika seorang menahan emosi dalam kondisi yang tadi seperti haid dia, beda dengan orang yang tidak dalam kondisi haid. Dia harus double menahan emosinya. Dan pahala itu sesuai dengan beratnya, sulitnya amalan yang dilakukan. Maka hendaklah para wanita tetap menjalankan apa yang disampaikan oleh Ayatullah tadi, memperbanyak zikrullah ya. Barakallahu fikum. Nah, mic-nya nggak ada lagi ini. Masa harus gantian gini? Ayolah. Cek. Aisyah, itu loh Sah. Baik, barakallahu fiik. Ustaz Ayatullah. Ustaz, baik. Anda kan udah jawab barusan. Iya, sekarang udah Ayatullah lagi. Nah. Bismillah Ustaz. Ana minta pencerahan dan rekomendasi dari antum. Ana punya teman Ustaz, ini seorang akhwat bertanya, apakah dia itu sering merasa tersinggung atau bahkan emosinya rasanya naik jika membahas seorang Ustaz tentang janda dan kemudian para hadirin ketawa. Itu Ustaz. Gimana Ustaz? Dalam merendahkan status janda atau bisa membuat tertawa semua jamaah. Allah musta'an. Ini salah satu kasus aja Ustaz. Apakah tanggapan atau reaksi anak kepada teman anak ini mendiamkan saja, dan apa nasihat pada teman anak ini Ustaz? Barakallahu fikum. Ana udah jawab barusan Ustaz. Jadi kan harus gantian Ustaz. Mic-nya udah gantian. Baik, Ana jawab duluan nanti beliau menambah. Iya. Maka nasihat Ana buat para wanita jangan jadi janda. Nah. Ada janda pilihan, ada janda nggak bisa milih. Ada seorang yang memilih menjadi janda karena suaminya nikah lagi. Ada yang seperti itu. Tapi ada yang menjadi janda karena suaminya meninggal dunia. Atau menjadi janda karena suaminya melakukan sebuah kezaliman yang memang sudah tidak bisa lagi pertahankan rumah tangga. Kalau pertanyaan anti tadi berkaitan dengan janda, kita sering mendengar hadis yang berkaitan dengan memenuhi kebutuhan janda. Yang hadis ini menjadi hadis hafalan para duda atau para suami-suami. As-sa'i 'alal armalati wal miskin kal mujahid fi sabilillah. Oh, hafalkan untuk hadis itu jemaah. Seorang yang berusaha berupaya untuk memberikan nafkah, memenuhi kebutuhan seorang armalah dan seorang yang miskin. Ingat, bukan hanya janda. Armalah ini seorang wanita yang tidak punya suami. Boleh jadi dia gadis, bukan janda. Boleh jadi dia udah tua, nggak nikah-nikah. Ada yang seperti itu. Jadi bukan hanya janda hadis ini. Armalah itu yang tidak punya suami. Boleh jadi janda, janda boleh jadi tadi bukan janda. Wal miskin dan orang miskin. Maka dia seperti mujahid fi sabilillah.
Terus terang Ana sempat diskusi dengan beberapa ustadz tentang hadis ini. Karena ada sebagian yang kemudian mengarahkan untuk menikahi janda. Dengan dalil akan mendapatkan pahala seperti mujahid fi sabilillah. Kalau antum menikahi janda, mana jandanya? Hilang. Jadi istri antum. Nggak ada janda. Yang ada istri antum. Maka Anda melihat beberapa pembahasan ulama itu yang dimaksud adalah memenuhi kebutuhannya. Gimana nih perempuan, antum biayai hidupnya padahal antum tidak dapat manfaat sama sekali dari perempuan itu. Tapi kalau antum nikahi itu perempuan, antum jadi punya kewajiban memberikan nafkah kepada perempuan tersebut. Dan dia tidak jadi janda. Jadi apa? Istri. Jadi istri. Maka tolong dipahami bahwasanya kalau ada janda-janda, bikinkan rumah janda. Bukan nikahi janda. Karena kalau sudah ada janda di perumahan, itu emak-emak pada bingung. Ya Allah, ini jadi istrinya siapa ini? Dan ada suami-suami yang menikah memang nggak ngomong-ngomong. Kan? Dia punya istri ternyata tetanggaan sama dia ngomong. Maka tadi ketika dinikahin, perempuan itu tidak jadi janda. Perempuan itu jadi istri. Maka biayalah kehidupan janda tanpa harus untuk menikahinya. Tapi kalau untuk mau menikahi, tafadhol. Hal itu diperbolehkan dan mungkin juga ada manfaatnya buat janda tersebut. Tapi kalau tadi menghadapi teman yang sensi ya, kalau urusan janda, kemudian ada orang-orang ketawa ya, mungkin perlu disampaikan kepada teman anti itu ya, katakan ya, mungkin mereka nggak ngerti kalau kita yang di belakang sakit hati. Dicarikan uzur buat orang itu. Dan bapak-bapak juga tolong jangan merendahkan janda. Boleh jadi janda-janda itu yang sabar, memenuhi kebutuhan anaknya sampai mati dan tidak menikah. Boleh jadi dia masuk surga lebih dahulu daripada kita. Barakallahu fikum. Nah, fadhal Ustaz. Kalau sudah cukup, nggak usah ditambahin. Nah, fadhal. Pertanyaan lagi. Sampai jam berapa gitu? Sebentar lagi, Ustaz. Sampai sebentar lagi. Ustaz MH, Fadhil Ustaz. Bagaimana hukum dan takaran yang sesuai syariat Ustaz untuk marah kepada saudara, antar saudara karena zalim dalam urusan pembagian warisan dari orang tua mereka Ustaz? Mungkin karena atas ketidaktahuan mereka atau kejahilan mereka terhadap ilmu tersebut. Barakallahu fikum Ustaz. Ini kayaknya nggak dari akhwat, insyaallah. Baik. Tentu sebelum seorang membahas tentang masalah berapa takaran ukuran marah atau sikapnya, tetapi kita membicarakan ke depan manfaat yang kita lebih ingin prioritaskan adalah bagaimana warisan itu tersampaikan sesuai syariat. Dan subhanallah ini merupakan salah satu pembahasan sensitif. Kalau antum perhatikan persaudaraan yang pecah gara-gara warisan itu sudah tidak bisa dihitung lagi. Kemudian yang kedua, orang betul-betul marah ketika disentil masalah ini, apakah sudah dibagi atau belum? Bapakmu dulu punya ini, gak usah ikut macam-macam. Atau diingatkan masalah ini, kenapa kamu mau ngusir saya, dan seterusnya. Baik, sehingga bagaimana caranya yang dipikirkan lebih penting dari sekedar marah atau tidaknya, agar orang itu menjadi nerima dengan pembagian waris secara syariat. Dan itu akan menjadi solusi satu-satunya. Biarpun banyak yang akan memberikan pertimbangan, referensi, penelitian, atau pakai suara terbanyak sekalipun, kita bagi adil, rata. Atau dibagi sebelum orang tuanya meninggal. Tetap aja susah. Tidak akan lepas itu. Misalkan saya punya rumah 5, rumah pertama untuk anak ini, rumah kedua untuk anak ini. Tetap saja kasusnya tidak selesai. Baik. Kemudian dalam masalah
warisan atau yang lain. Ketika terjadi kekurangan praktek ya, maka sebisa mungkin kita adakan pendekatan nasihat. Karena itu yang paling inti. Sebelum mengambil langkah sikap marahnya. Kalau kita akan marah, kemudian warisan sudah terlanjur terbagi, gak ada manfaatnya marah itu. Kalau seandainya belum terbagi, kemudian kita marah, maka akan menghambat pembagian secara syariat lagi. Maka wallahu a'lam, cara yang paling tepat bukan takaran marahnya. Kalau seandainya akan dilakukan mediasi, mendatangkan orang yang sama-sama dihormati, bisa. Atau seandainya, ini seandainya, ada istilah namanya hajar. Hajar itu tidak nyapa. Kalau bermanfaat. Dan Nabi SAW menyatakan, la yahil limri'in an yahjura akhahu fawqa thalath. Tidak boleh seorang menghajar saudaranya lebih dari 3 hari. Yaltaqiyan fayu'ridu hadha wa yu'ridu hadha. Ya, ketemu saling melengos atau membuang muka. Tetapi para ulama mengatakan ini kalau urusan dunia. Urusan akhirat boleh lebih dari 3 hari. Tetapi yang harus diperhatikan, apakah cara ini bermanfaat atau tidak. Tidak setiap hajar bermanfaat, bisa jadi lebih parah. Nah, maka ini masalah teknis. Ya. Pembagian waris yang jelas, bagaimana cara memahamkan kepada keluarga, ini merupakan solusi terbaik. Ya, dinasihatkan atau diundangkan orang, ustadz, tokoh yang sama-sama disepakati sudah. Ya, agar sama-sama bisa menerima, itu adalah pembagian syariat. Kalaupun seandainya harus tasamuh, tanazul, saya rela sudah. Saya sudah cukup dengan rumah saya mau kasih sebagian dari jatah saya untuk adik, kakak, silahkan. Tapi setelah itu sudah nggak boleh saling tuntut-tuntutan. Itu juga bisa seperti itu. Artinya saling ridho dan harus sepakat. Dan kaidahnya tidak boleh sungkan, akhirnya tidak mau menyebutkan. La yahillu maru mri'in muslimin illa bi tibi nafsin minhu. Tidak halal harta seorang kecuali harus dengan kerelaan. Enggak boleh, enggak enak gitu. Itu sudah kaya gitu, mau diambil semuanya. Kemudian enggak enak sama saudara, enggak enak ini nanti akan berlanjut seterusnya. Sehingga harus diselesaikan. Kalau memang mau saling rela, kemudian sepakat dan diselesaikan. Nah, kalau tidak, maka bagaimana caranya, dan itu asalnya untuk menerapkan pemahaman yang benar tentang pembagian waris. Wallahu a'lam bishawab. Bismillah. Ustaz Syafiq hafizahullah taala. Terakhir Ustaz insyaallah. Pertanyaan terakhir. Bismillah. Ustaz, ana seorang ikhwan yang alhamdulillah diberi taufik untuk mudah menahan amarah. Bukan tadi dibagi 2, yang ikhwan Ustaz Ayatullah, yang akhwat ana. Ada nggak bilang kayak gitu Ustaz? Oh enggak gitu. Nggak bilang Oke, kayak gitu. siap. Siap. Fadhal. Alhamdulillah diberi taufik untuk mudah menahan amarah. Sepertinya genetik dan bawaan lingkungan Ustaz. Masya Allah. Tapi Ustaz, calon anak ini punya tabiat mudah emosi. Cocok itu sudah. Namun ana ridho Ustaz, alhamdulillah masya Allah dengan beliau karena kecocokan dalam obrolan dan candaan. Masya Allah. Ini belum nikah sudah ngobrol canda-canda. Makanya tanya. Calon anak ini sangat mirip Ustaz dengan ibu ana, lucu dan jenaka. Allah. Tapi mudah emosi. Nah, Mohon nasihat untuk Anda dalam menghadapi kondisi seperti barakallahu fiik. Masya Allah. Iya, sebelum nikah jemaah, biasanya akan dilihat itu yang indah-indah. Oleh karena itu, kenapa seorang yang mau menikah itu disuruh oleh Nabi SAW menitik beratkan kepada agamanya. Jadi kalau calon antum ini adalah seorang yang agamanya baik,
menjalankan sholat 5 waktu, taat dan patuh kepada orang tuanya. Perintah-perintah Allah dia jalankan. Kekurangan dia hanya di sisi yang antum sebutkan tadi, mudah emosi, maka nggak ada masalah insya Allah. Karena semua perempuan itu punya kekurangan. Pakai Nabi SAW mengatakan la yafraq mu'minun mu'minah. Nggak boleh itu. Suami yang beriman membenci istri yang beriman. In kariha minha khuluqan radhiya minha akhar. Kalau ada perilaku dia yang tidak dia sukai, bukankah ada perilaku lainnya? Maka dia fokus kepada kebaikannya. Maka intinya tadi, lihatlah kepada keseluruhan urusan agama dia dan akhlaknya. Kalau kekurangan, semua memiliki kekurangan. Tapi biasanya kekurangan itu tidak akan tampak kecuali setelah pernikahan. Baru akan muncul. Walaupun di awal mungkin tadi udah tahu 1. Mungkin setelah nikah ternyata 7 kekurangannya Ustaz. Nggak apa-apa 7. Kebaikannya 103. Alhamdulillah. Cuma nasihat anak tadi, antum kalau belum nikah jangan terlalu dekat-dekat sama perempuan. Kalau sudah bergurau, ketawa ya sama dia, jalan berduaan, itu yang membahayakan hubungan tadi, yang dikhawatirkan terjebak ke dalam dosa-dosa nanti. Halo wallahu a'lam bishawab, jazakumullah khairan ya. Itu pertanyaan terakhir, Ana makasih banyak kepada MC kita. Ana minta maaf ya, banyak dosanya sama antum. Bukan kalau ada salahnya, kan orang kan tadi selalu mohon maaf kalau salah, enggak, memang salah. Pada itu sama panitia-panitia juga, Ana mohon maaf dan Ana yakin kesalahan Ana banyak. Dan ya panitia juga punya banyak salahnya juga sama jamaah. Maka kita saling memaafkan. Antum maafin anak enggak? Oh alhamdulillah, jazakallah khair. Anak kembalikan kepada antum, jazakallah khair. Baik, jazakallah khair wa barakallahu fikum pada Ustaz Syafiq.